Selamat berjumpa di dalam kegiatan pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu diharapkan dengan media ini akan bisa lebih memahami tentang apa itu wawasan Nusantara. Oleh karena itu mohon untuk bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini, bahwa ketika kita membicarakan tentang wawasan Nusantara, berarti kita akan membahas tentang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari gambar yang pertama, di sini menunjukkan bahwa kondisi wilayah Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang mana di dalamnya terdapat beribu-ribu pulau. Kemudian manusia yang hidup di dalam wilayah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, adat, dan lain sebagainya. Namun demikian, kita semua hidup dalam suatu negara yang sama yang disebut dengan Indonesia. Oleh karena itu di sana ada alat-alat yang dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa kita. Di antaranya di sana ada lambang negara, burung Garuda, ada bendera merah putih, ada bahasa nasional, ada lagu-lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Setelah kalian memperhatikan gambar ini, maka untuk bisa lebih memberikan pemahaman kalian tentang apa itu wawasan Nusantara, maka silahkan perhatikan tayangan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kalian akan ditunjukkan melalui video tentang bagaimana kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering dikenal dengan istilah wawasan Nusantara. Mohon diperhatikan tayangan berikut. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
jadi bagian Indonesia nan elok. Berbeda-beda dan beragam, namun tumbuh jadi satu Indonesia. Indonesia negeri indah, kaya akan sumber daya dari Aceh hingga Papua. Terdapat banyak budaya, ramah-ramah keturunan, satu tutur bahasanya, bermacam suku bangsanya. Itulah Indonesia tercinta. Oh, kami bangga jadi bagian Indonesia nan elok. Berbeda-beda dan beragam, namun tumbuh jadi satu Indonesia. Kami bangga jadi bagian Indonesia nan elok. Berbeda-beda dan beragam, namun tumbuh jadi satu Indonesia. Kami bangga jadi bagian Indonesia nan elok. Berbeda-beda dan beragam, namun tumbuh jadi satu Indonesia tercinta. Komplek tempat ibadah ini bernama Puja Mandala yang berada di daerah Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, sekitar 30 km arah selatan kota Denpasar. Di kompleks Puja Mandala ini terdapat 5 rumah ibadah, yaitu pura, gereja Protestan, vihara, gereja Katolik, dan masjid yang berdiri berdampingan dalam satu kompleks. Hingga saat ini tidak pernah terjadi konflik antara satu umat dengan umat lainnya di kompleks ini. Mereka hidup rukun dengan didasari sikap toleransi antar umat beragama. Selain dikunjungi umat dari berbagai keyakinan untuk beribadah, kompleks Puja Mandala ini dikunjungi para wisatawan dalam maupun luar negeri. Kompleks Puja Mandala ini dibangun tahun 1994 oleh Pusat Pengembangan Pariwisata Bali atau BPBC untuk para wisatawan yang sedang berkunjung ke Bali, khususnya di kawasan wisata Nusa Dua. Selain melihat keindahan kompleks Puja Mandala, di tempat ini para wisatawan juga mengetahui pentingnya arti kerukunan atau toleransi antar umat beragama. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya
insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi Setelah kalian melihat tayangan tersebut, maka setidaknya kalian sudah bisa memberikan gambaran, menemukan gambaran tentang apa itu sebenarnya wawasan Nusantara. Maka dari tayangan tersebut dapat kita ambil beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Yang kedua, apa hakikat dari wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, apakah asas dari wawasan Nusantara. Dan yang keempat adalah apakah kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu persatu dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, tentang pengertian wawasan Nusantara. Jadi dari tayangan tersebut, maka setidaknya kita sudah bisa memberikan arti daripada apa itu sebenarnya wawasan Nusantara. Di dalam TAP MPR tahun 1999, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, hakikat dari wawasan Nusantara merupakan keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Atau dengan kata lain, bahwa hakikat wawasan Nusantara bagi kita bangsa Indonesia adalah merupakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Kemudian
asas-asas yang ada di dalam wawasan Nusantara meliputi 6 macam asas. Yang pertama adalah asas kepentingan yang sama. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apapun yang dilakukan oleh seluruh warga negara, oleh pemerintah negara, itu harus semata-mata untuk kepentingan bersama seluruh bangsa. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan warga negara itu harus betul-betul mencerminkan keadilan. Buktinya adalah melalui menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga adalah kejujuran. Jadi apapun yang kita lakukan oleh seluruh warga negara harus jujur sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian solidaritas. Jadi kita sama anak bangsa harus bisa ada sikap toleransi, sikap saling menghargai, dan tumbuhnya jiwa solidaritas di antara kita. Kemudian yang kelima adalah kerjasama. Jadi di dalam konsep wawasan Nusantara, maka seluruh warga negara harus bisa saling gotong royong, harus bisa saling membantu sehingga akan terwujud kerjasama. Kemudian yang keenam adalah adanya kesetiaan terhadap kesepakatan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Bahwa kita tahu berdirinya negara Indonesia tidak hanya didirikan oleh sekelompok orang tertentu saja, tapi sudah merupakan konsensus nasional bersama. Dari segala macam suku, budaya, adat, agama, sama-sama sepakat untuk membentuk suatu negara yang sama, yaitu negara Indonesia. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat yang ada itu harus memegang teguh terhadap konsep wawasan Nusantara ini, yaitu setia terhadap kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama dalam kehidupan bernegara. Kemudian kedudukan dan fungsi serta tujuan wawasan Nusantara itu dapat kita rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Jadi dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia ini, maka akan bisa terwujud manakala kita berdasarkan pada asas wawasan kedudukan wawasan Nusantara, berpedoman pada wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua, fungsi wawasan Nusantara bagi kita sebagai bangsa adalah menjadi pedoman, menjadi motivasi, menjadi dorongan, serta merupakan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan negara. Kemudian untuk tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu maupun golongan. Itulah sebenarnya tujuan dari wawasan Nusantara. Oleh karena itu, kalau seluruh masyarakat Indonesia sudah melaksanakan apa yang menjadi kedudukan, fungsi, dan tujuan daripada wawasan Nusantara ini, maka Indonesia akan bisa menjadi negara yang besar, negara yang bisa mensejahterakan bagi rakyatnya. Demikian pembahasan materi kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kalian tentang wawasan Nusantara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.